Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Wali Sampang, yang saya hormati anggota Forkopimda, Bapak ada Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak WR, dan DPRD wakili, dan Pak Yati juga wakili, kawan-kawan Satgas dan seluruh anggota Satgas yang saya hormati dan yang saya cintai dan yang saya banggakan, kawan-kawan insan pers baik media cetak dan elektronik. Baik, alhamdulillah sore ini kita berkesempatan untuk yang terhormat Bapak Bupati bersama Forkopimda menyampaikan press release terkait pencegahan dan penanggulangan COVID-19 yang ada di Kabupaten Sampang. Jadi Bapak Ibu dan terutama insan pers, hari ini akan kita mulai dulu penyampaian dari yang terhormat terkait dengan pencegahan penanggulangan COVID-19, termasuk langkah-langkah yang sudah pemerintah kabupaten lakukan dan rencana ke depan langkah-langkah strategis juga yang akan dilakukan. Jadi untuk menyingkat waktu, setelah ini Pak Bupati akan menyampaikan press release-nya. Setelah itu kami persilakan kawan-kawan wartawan, media cetak, elektronik untuk bisa menanyakan. Kami batasi mungkin dengan beberapa sesi. Sesi pertama cukup 3 penanya dulu, setelah itu bisa kita lanjutkan dengan sesi-sesi berikutnya kalau masih dibutuhkan. Mohon izin yang terhormati diperkenankan pergerakannya untuk bisa menyampaikan press release-nya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Kajari, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Sampang, Bapak Dandim yang mewakili, teman-teman pimpinan DPRD Kabupaten Sampang yang mewakili, Pak Sekda, dan teman-teman DPD sekalian yang hadir. Pertama-tama, mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore ini kita bisa berkumpul bersama menghadiri press release pemerintah Kabupaten Sampang tentang bagaimana mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 ini. Memperhatikan situasi saat ini terkait dengan penyebaran corona virus atau COVID-19 di mana Provinsi Jawa Timur hingga tanggal 17 Maret 2020 telah terdapat positif COVID-19. Dan alhamdulillah Kabupaten Sampang sampai saat ini belum ada penderita positif COVID-19. Namun tugas kita masih panjang. Oleh karena itu kami Kabupaten Sampang memerintahkan kepada Satuan Tugas atau Satgas yang dituntut untuk melakukan langkah-langkah strategis untuk mencegah penyebaran COVID di Kabupaten Sampang. Pastikan mata rantai penyebaran COVID-19 terputus. Lakukan koordinasi atau PD, semua harus bekerja sinergi dan waspada. Pemerintah Kabupaten berharap semua pihak mematuhi himbauan dari pemerintah Kabupaten Sampang. Pertama, minimalkan aktivitas di luar rumah kalau tidak terpaksa. Bagi para siswa dan pelajar di rumah, jangan habiskan waktu untuk bermain di luar rumah. Ketiga, tunda kegiatan yang mengundang banyak orang dan hindari kerumunan orang. Keempat, jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Kelima, jaga kebersihan diri dan upayakan jangan lepas berwudu. Jika mendapati anggota keluarga atau tetangga yang mengalami gejala sakit seperti indikasi COVID-19, maka segera hubungi fasilitas kesehatan terdekat. Contohnya kalau di kecamatan ke puskesmas atau di desa atau di des, supaya dia cepat tertangani. Ketujuh, kepada seluruh masyarakat Sampang diharapkan untuk tetap tenang, tidak panik dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 dapat kita atasi, dan senantiasa tingkatkan iman dan takwa serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga masalah COVID-19 segera berakhir. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga kita semua terhindar dari penyebaran COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Bupati, Pak Sekda. Terima kasih kepada awak media. Ada beberapa hal yang pemerintah Kabupaten Sampang lakukan terkait dengan penanganan COVID-19. Kita Kabupaten Sampang itu bagian dari NKRI sebenarnya. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan implementasinya di bawah. Yang pertama adalah membentuk Satgas, satuan tugas. Ada 7 bidang di dalam satuan tugas. Yang pertama bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang pemerintahan, bidang ekonomi, bidang pariwisata, bidang perhubungan. Lah, 7 bidang ini kemudian membuat upaya-upaya strategis. Karena di masing-masing bidang itu sudah dibekali tugas dan fungsi. Hal-hal yang dilakukan sebagai upaya percepatan itu adalah yang pertama mencoba untuk melakukan deteksi. Sebelumnya deteksi yang kita lakukan informasinya dari KKP, dari portal-portal yang masuk ke Kabupaten Sampang, baik itu bandar udara maupun pelabuhan. Tapi ketika ada beberapa daerah yang sudah positif, itu kemudian dikembangkan. Tidak hanya portal, tapi juga terminal. Jadi portal-portal masuknya mobilitas masyarakat, terminal, kemudian agen travel. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah screening awal, deteksi. Berupa apa? Melakukan thermoscanner. Kemudian kita tanyakan alamatnya dan sebagainya. Itu langkah awal kita. Kemudian yang kedua, kita juga melakukan sosialisasi. Berupa apa? Berupa sosialisasi formal, kemudian sosialisasi melalui media, baik itu cetak, online maupun media yang lain. Beberapa waktu yang lalu Satgas sudah melakukan talkshow. Ini untuk menyebarkan dan memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Kemudian radio spot, ya, radio spot. Lah, karena memang yang digemari oleh masyarakat adalah media sosial, kami juga masuk ke dalam ranah media sosial. Sosialisasi itu termasuk siaran keliling dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan penyemprotan kepada fasilitas umum, tempat-tempat umum. Ini sudah kita mulai. Kita punya tim Satgas, diantaranya adalah PMI, kemudian Tagana, kemudian Qatar, kemudian SBH, ya, SBH. Jadi mitra-mitra kita gerakkan. Mudah-mudahan ini kita lakukan beberapa hari ini selesai. Kemudian berikutnya lagi kita termasuk forum pada hari ini. Jadi forum hari ini Satgas lengkap, gitu ya, ingin memastikan Bapak Ibu bahwa Kabupaten Sampang ini siap, ya, dan kita mendukung untuk percepatan penanganan COVID-19. Kemudian berikutnya adalah
Ya, jadi memastikan itu Bapak Ibu, kuncinya adalah deteksi melalui surveillance Bapak Ibu, pengamatan terus menerus. Ya, jadi kami mencoba untuk menyoroti data, ya, menyoroti data. Kami melalui fasilitas kesehatan dibantu oleh aparat desa, aparat kecamatan, itu memberikan informasi dan saling memberikan bantuan informasi ketika ada masyarakat yang datang dari bepergian, terutama dari tempat-tempat yang di situ positif COVID-19, termasuk yang dari luar negeri. Jadi kita mapping, ya, kita mapping semua data, kemudian kita lihat apakah orang ini berisiko atau tidak. Kemudian kita tanyakan keluhannya. Kalau tidak ada keluhan, kita observasi sampai 14 hari. Ini sudah kita lakukan, ya. Ini kita lakukan karena memang setiap daerah punya kelompok-kelompok yang berisiko. Dan mudah-mudahan sampai hari ini dan seterusnya Kabupaten Sampang bisa aman dari COVID-19. Ya, kalau misalnya nanti ada yang terjangkit, ini kemungkinan ya, mudah-mudahan kemungkinan yang tidak akan terjadi di Kabupaten Sampang. Ya, kalau misalnya terjadi, jadi begini Bapak Ibu sekalian, COVID-19 itu kalau kita kelompokkan itu ada 5. Yang pertama orang sehat tapi berisiko, itu yang namanya ODR. ODR ini itu dari orang-orang yang kemungkinan kontak dengan orang yang sakit atau dari wilayah yang di dalamnya ada orang sakit. Kemudian yang kedua, orang dalam pemantauan. Orang dalam pemantauan ini punya keluhan batuk pilek tapi tidak ada sesak, tidak ada pneumonia. Ya. Kemudian yang ketiga, pasien dalam pengawasan. Pasien dalam pengawasan ini batuk pilek, ada pneumonia. Lah ini Bapak Ibu perlakuannya harus dirujuk ke rumah sakit rujukan. Kabupaten Sampang itu tidak boleh merawat. Dia hanya bisa menerima orang yang punya kemungkinan batuk pilek dari wilayah yang positif COVID-19, tapi dia tidak pneumonia. Jadi ketika Bapak Ibu mendapatkan keluhan, gitu ya, menerima keluhan dari masyarakat, oh ini batuk pilek dari Arab, ya, dari umroh, gitu ya. Kemudian demam 38 derajat atau sama dengan, gitu ya, 38 derajat atau sama dengan. Makanya tadi di scan termometer, gitu ya, di depan sana. Sehingga itu di screening, gitu ya. Nah itu kemudian ketika Bapak Ibu mendapatkan itu sama tenaga akan dirujuk ke rumah sakit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Bupati, yang saya hormati para pimpinan unsur Forkopimda ataupun yang mewakili dan rekan-rekan media sekalian. Upaya yang kami lakukan dari kepolisian, kita bersinergi dengan unsur Forkopimda. Kemudian yang berikutnya terkait dengan keamanan dan ketertiban. Upaya yang kami lakukan adalah kami melakukan patroli cyber. Apabila ada upaya-upaya masyarakat yang sifatnya membuat situasi menjadi gaduh terkait dengan penggunaan media sosial atau berita bohong, maka akan kami upayakan penegakan hukum. Karena membuat situasi menjadi genting, maka kami akan lakukan penegakan hukum tanpa disertai dengan data. Kemudian yang berikutnya lagi,
apabila ada spekulan atau kelompok masyarakat tertentu ataupun oknum yang memanfaatkan situasi sekarang ini terkait dengan keberadaan sembako atau kebutuhan pokok masyarakat, maka kami akan berkoordinasi dengan dinas pemerintah daerah dalam hal ini Sperindak, akan kami lakukan upaya hukum juga. Kemudian yang berikutnya, kami akan bekerjasama dengan dinas kesehatan. Apabila ada sekelompok orang ataupun perseorangan yang melakukan upaya-upaya menguasai barang-barang yang sekarang dibutuhkan masyarakat seperti masker, kemudian alat pembersih cuci tangan dan sebagainya yang kaitannya dengan kebutuhan sekarang ini dengan mencari keuntungan tertentu, maka kami akan melakukan penegakan hukum. Jadi satu, masalah manajemen media, dua, masalah kebutuhan pokok masyarakat, sandang pangan papan ini yang menjadi kebutuhan pokok. Kemudian ketiga, alat-alat kesehatan yang dibutuhkan masyarakat. Apabila ada sekelompok orang ingin menikmati keuntungan ini, maka kami mohon kepada rekan-rekan media untuk dapat menginformasikan kepada pihak kepolisian. Kami nanti akan bekerjasama dengan pihak dinas pemerintah daerah. Apabila patut untuk dilakukan penegakan hukum di luar batas kewajaran, maka akan kami lakukan penegakan hukum. Dan tentunya kami menghimbau melalui peran media dapat memberikan edukasi yang positif kepada masyarakat agar masyarakatnya tidak gaduh, masyarakatnya tidak cemas. Jadi apabila masyarakat butuh pelayanan kesehatan seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati, dapat langsung melaporkan kepada pihak pemerintah daerah atau dinas-dinas kesehatan terdekat. Kurang lebihnya itu yang saya sampaikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapolres sosial. Tanya ke Pak Kapolres. Pak Kapolres, apakah pihak kepolisian sampai saat ini sudah menunjukkan upaya memberitahu terkait virus corona di tempat sampah? Terima kasih. Terkait untuk situasi ini kami tidak membuat gaduh ya, tetapi kami bekerja dengan tim, kami melakukan patroli cyber. Apabila ditemukan oknum yang melakukan dengan situasi kondisi yang sekarang ini membuat masyarakat jadi takut atau berita-berita bohong, maka kami lakukan tataran kewenangan penegakan hukum terkait dengan penggunaan media sosial. Jadi situasi tetap harus kondusif agar masyarakatnya tidak gaduh dan tetap melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Ketua PL, Pak Ketua BDRD mewakili, Pak Dandim mewakili, Pak Sekda, dan juga seluruh teman-teman dari Polres. Tentunya kami dari Kejaksaan, kami di bidang penegakan hukum. Apa yang tadi disampaikan Pak Kapolres bahwa ini merupakan bencana, tentunya tindakan pelanggaran hukum pada saat bencana tentunya itu akan menjadi suatu pertimbangan yang memberatkan. Untuk itu terutama yang disampaikan tadi yang terkait dengan penanganan bencana, misalnya tadi disampaikan ada penimbunan masker, ada penimbunan antiseptik tadi itu menjadi perhatian kami, sehingga itu akan menjadi pertimbangan dalam pemberatan untuk penjatuhan hukuman apabila nanti terjadi tindak pidana. Dan di samping itu kami sebagai Forkopimda kami selalu memberikan masukan dalam rapat-rapat dengan Pak Bupati dari fungsi kami, dan selain itu kami juga dalam pelayanan masyarakat terutama yang berhubungan dengan masyarakat banyak, kami tiap Jumat ada pelayanan tilang untuk pembayar tilang. Di situ banyak juga masyarakat yang terutama pengambilan tilang. Tentunya kami di Kejaksaan juga melakukan pencegahan dengan memberikan pada saat orang masuk, kami juga sudah menyediakan untuk mencuci tangan dengan antiseptik. Itu yang perlu kami sampaikan, dan himbauan kepada masyarakat bahwa disampaikan Pak Kapolres, kita harus bijak dalam melakukan bermedia sosial. Apabila dari informasi dalam media sosial
kita harus meneliti dulu apakah benar tidak, apalagi berita tersebut adalah yang membuat kepanikan, sehingga jangan sampai kita membuat masyarakat jadi panik dalam menghadapi ini. Karena kita menghadapi tidak boleh panik, tapi kita harus waspada dan kita selalu harus melakukan arahan-arahan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk melakukan tindakan-tindakan sehingga semua bisa teratasi dengan baik. Terima kasih tambahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Pak Bupati, pimpinan Dewan, Bapak Forum Komunikasi Daerah, Sekda, dan teman-teman media. Adapun dari pengadilan negeri, karena kami ini sifatnya pasif ya, kami bersidang tetap melakukan pelaksanaan persidangan, tetapi kami menghimbau kepada masyarakat untuk apabila dalam keadaan kondisi yang tidak fit, janganlah datang ke pengadilan karena itu tempat terbuka ya. Jadi cukup di rumah saja, tidak usah datang. Dan kami juga sekarang membatasi untuk tahanan. Jadi tahanan mungkin kalau teman-teman saudara-saudaranya melihat ada yang ditahan di situ terus mereka masuk ke ruangan tahanan, sekarang kita sudah mulai tutup, tidak boleh mereka masuk ke tempat kami. Tapi persidangan tetap kita lakukan untuk persidangan pidana. Persidangan perdata kita sudah menggunakan elektronik, jadi bisa dilakukan secara online.